jadi ceritanya kan kemarin aku ke Jogja, ya kan. Ya kita tahu lah di Jogja itu di alun-alun kidul itu kan ada ringin kembar dua itu toh, ringin kembar dua. Nah itu mitosnya kalau bisa jalan dengan mata tertutup melewati dua ringin kembar itu mitosnya keinginannya terkabul. Nah kan itu. Nah, tak pikir, wah itu kan mudah. Satu, ringinnya jaraknya lebar, ya kan? Ringinnya jaraknya lebar, terus gini. Kalau kita berlatih teater, saya pernah berlatih teater itu ada yang namanya penguasaan panggung. Nah, penguasaan panggung salah satunya adalah kita peka terhadap panggung, keadaan panggung kita harus peka. Nah, salah satu latihannya adalah jalan dengan mata tertutup. Nah, saya pernah latihan sampai pada tahap terakhir, yaitu kita jalan dulu dengan mata terbuka, muter-muter. Nah, dari titik awal sampai titik akhir kita mata terbuka, kemudian dari sini baru mata ditutup, kita kembali lagi sampai titik awal. Nah itu saya bisa melakukan. Waktu latihan teater. Nah, menguasai lah ya. Ya, makanya saya pikir ini kan persoalan yang mudah. Bisa saya sekedar Yakin. Jalan. Pede. Ya. Jalan mata tertutup, lurus melewati dua ringin kembar itu. Saya ingin mengalahkan mitos itu. Menaklukkan loh. Ya. Nah, saya coba. Dari arah utara, saya merem, nggak perlu saya tutup mata gitu. Saya merem, saya jalan. Ternyata melenceng ke kiri. Itu real, melenceng ke kiri. Saya ulangi lagi, jalan lagi, melenceng ke kanan. Saya ulangi lagi, ada 3-4 kali. Saya gagal terus. Gagal ya Mas? Gagal terus. Nah, istri saya juga nyoba, gagal juga. Melenceng ke kanan dan ke kiri. Padahal udah pede, wah aku biasa latihan teater ya, bisa lah gitu. Ternyata gagal. Bisa ya. Waktu latihan teater tuh jalan muter gitu, jalan dihalangi. Saya masih bisa tahu bahwa ini ada halangan, saya bisa lewatin. Nah, terus akhirnya gini, saya berdua sama istri, akhirnya gandengan. Yuk jalan berdua. Coba gitu. Ya, kita berdoa jalan bareng. Oke. Pertama kali jalan gagal. Ulangi lagi, jalan lagi. Kita berdoa. Entah dia berzikir apa saya nggak tahu. Saya baca sholawat. Ya, baca sholawat, jalan terus. Akhirnya bisa melewati dua ringin kembar itu. Nah, tahu setelah saya tanya, keinginanmu apa, Ma? Nyaur utang. Ternyata sama. Memang harus fokus juga kan, iya. Doa, fokus sama berdoa tadi kan. Iya, ternyata sama. Saya pengen utang saya bisa terbayar. Jadi dua orang, dengan keinginannya sama, betul. berjalan bersama, bergandengan tangan, dan berdoa, akhirnya bisa melewati ringin kembar. Nah, itu pesannya apa ya, Mas? Gini, setelah saya pikir-pikir begini, sebenarnya kalau kita hidup itu, kita kan punya tujuan, punya keinginan, gitu ya. Tapi kita kadang tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bahkan kadang kita sok tahu, begini pasti berhasil, Padahal ternyata apa yang kita lakukan itu seringkali salah. Nah, disinilah sebetulnya kalau kita bilang manusia itu cukup di sini, dia hanya berusaha saja. Sebetulnya adalah Tuhan yang nuntun, yang nuntun kita ke arah mana sih untuk mencapai tujuan kita. Nah sebenarnya itu barangkali itu filosofi yang bisa saya gali dari mitos. Dan itu adalah oleh-oleh dari Jogja buat kita. Iya, bukan soal Triswaka ya. Betul. Okay. Iya, jadi ya paling nggak memang harus kita ini ya Mas ya.
kita gali sebenarnya itu apa sih, katanya orang kok Iya, semua jadi doa terkabul. ini Tapi bukan sekedar syirik iya, sebetulnya, bukan tapi mitos. ini mitos ini adalah sebenarnya sebuah laku simbolik bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Saya tadi sombong ya, wah sombong pasti mudah. Sombong pasti bisa, itu hal yang mudah. Ternyata gagal. Ternyata kita tidak bisa apa-apa. Apa yang hendak kita capai ternyata ya memang kita harus minta bantuan Tuhan ternyata. Berarti ada yang maha Iya. di sana yang memang harus menuntun kita. Kita nggak bisa sendirian melangkah. Gitu ya Mas? Iya, iya. Makanya kalau orang Islam di sholat itu kan baca Fatihah pasti ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi, bukan jalan orang yang Sesat. Itu saja cerita saya dari Jogja. Nggak boleh nabrak gitu. Nggak boleh lah.